Selanjutnya, acara Seminar Nasional Penerapan Mixed Method dalam rangka penelitian akan segera kita mulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, sebelum acara seminar nasional ini kita mulai, akan saya informasikan bahwa materi yang akan diberikan oleh Profesor Dr. Haji Sugiono ini yang utama adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan kombinasi atau disebut dengan mixed method. Maka di sini kami panitia menyiapkan beberapa buku, yaitu 9 buku, antara lain metode mixed method, metode penelitian kesehatan, kemudian kuantitatif dan kualitatif, kemudian cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Pada hari yang berbahagia ini, apabila Bapak Ibu berkenan atau berminat untuk membeli buku tersebut, sudah kami siapkan ada di meja resepsionis dengan diskon khusus. Demikian, terima kasih. Silahkan untuk buku-buku karya daripada Bapak Dewan Pakar kita, Profesor Dr. Haji Sugiono, ada di depan pintu masuk. Bagi yang telah membeli buku, bisa mengajukan tanda tangan beliau langsung untuk sebagai kenang-kenangan kita para dosen dan mahasiswa. Baik, sekali lagi saya persilakan kepada Bapak dan Ibu serta rekan mahasiswa untuk menempati kursi yang masih kosong. Terima kasih. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pelantikan pengurus DPD Tasikmalaya sudah kita laksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan kita sebagai pengurus bisa mengemban tugas dan amanat ini dengan baik. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu, rekan mahasiswa, tibalah saatnya kita pada acara Seminar Nasional Penerapan Mixed Method dalam Penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sugiono dan dipandu oleh Ibu Dr. Agis Andriani. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau, yaitu sebagai moderator ya. Nama Agis Andriani, tempat tanggal lahir Ciamis 11 Agustus 1983, jabatan akademik lektor, berasal dari Universitas Siliwangi, alamat rumah Jalan Bantarsari, Bantar, RT 01 RW 12, Bantarsari, Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Di sini juga tertera pendidikan beliau, S1 dari Universitas Siliwangi, pendidikan bahasa Inggris, tahun lulus 2005, S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan linguistik, tahun lulus 2012. Dan S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan linguistik, tahun lulus 2021. Ada beberapa pelatihan profesional yang beliau ikuti, tapi tidak saya bacakan, ini cukup banyak juga. Pengalaman penelitian, ini juga cukup banyak, hanya salah satu saja yang akan saya bacakan. Salah satunya yaitu Teaching English Grammar in an Indonesian Junior High.
Dan juga ada beberapa buku, diantaranya Dari Perempuan Tasikmalaya untuk Perempuan Indonesia, Perempuan Akademisi di Masa Pandemi COVID-19. Iya, dan ini ada seminar, konferensi yang beliau ikuti juga dan masih banyak. Tapi untuk memanfaatkan waktu, itu saja yang saya bacakan. Baik Bapak dan Ibu, rekan mahasiswa, kita sambut pemandu, moderator pada seminar hari ini, Ibu Dr. Agis Andriani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, bagaimana kabarnya? Suaranya mana? Lebih keras lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya Agis Andriani, moderator yang akan memandu acara seminar nasional pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, tampaknya seminar nasional ini adalah seminar luring perdana yang dilaksanakan di Universitas Siliwangi, ya alhamdulillah, dan diselenggarakan oleh PDPI yang pengurusnya pada hari ini baru saja dilantik. Baik, untuk topik seminar nasional hari ini, topik yang akan dibahas adalah mengenai penerapan mixed method dalam penelitian. Berbicara tentang mixed method, seperti yang saya kutip dari salah satu karya narasumber kita di seminar nasional ini, bahwa metode ini adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa memiliki buku beliau yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D yang diterbitkan oleh Alpha Beta. Sekaitan dengan hal tersebut, tentunya metode ini akan menjadi pembahasan yang menarik pada kesempatan ini, terutama bagi hadirin yang berencana untuk mengimplementasikannya dalam penelitian-penelitian. Lalu bagaimana tahap-tahap yang perlu dilakukan dan seperti apa nanti realisasi metode ini ketika digunakan? Semua hal tersebutlah diantaranya yang akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan ini. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Sugiono MPD. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1, pendidikan teknik mesin UNY, selanjutnya S2 dan S3-nya dari administrasi pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah Prof, kita satu alma mater dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini beliau adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga merupakan ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Beliau juga aktif sebagai ketua dalam organisasi profesi dan juga merupakan asesor Prodi, Ban PT, dan perguruan tinggi. Beliau ini sangat banyak memperoleh penghargaan dan memiliki banyak karya publikasi. Di antaranya beliau dinobatkan sebagai narasumber seminar terbanyak Indonesia pada bidang metode penelitian oleh Persaudaraan Dosen Republik Indonesia PDRI. Dan selanjutnya rekor muri 1 sebagai penulis terbanyak bestseller bidang metode penelitian serta banyak lagi karya dan penghargaan lainnya. Beri tepuk tangan hadirin semuanya. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Profesor Dr. Sugiono MPD. Hadirin yang saya hormati, narasumber yang ada sekarang di hadapan kita semua akan menginformasikan materi dalam seminar nasional ini dalam durasi 1
jam. Di sesi pertama beliau akan disilakan untuk memaparkan materi sekitar 45 menit, Prof. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dengan peserta sekitar 15 menit. Mohon izin, Prof, nanti saya akan mengingatkan waktu jika sudah habis. Dan untuk Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, saya persilakan kepada Profesor Dr. Sugiono MPD untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor dan pimpinan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDPI atau yang mewakili, serta Dewan Pakar. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah PDPI Jawa Barat, serta para pengurusnya. Yang terhormat Ketua DPD PDI Tasikmalaya, serta para pengurusnya. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Ketua serta pengurus DPP PDPI Tasikmalaya yang hari ini telah dilantik, dan selamat untuk bertugas. Ya. Yang saya hormati juga Dewan Pakar, para guru besar, para dosen, mahasiswa, tamu undangan, baik yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti lewat Zoom. Ya. Pertama, saya sampaikan bahwa penelitian itu ada 3 kelompok. Satu adalah penelitian akademik, kedua penelitian profesional, dan ketiga adalah penelitian kebijakan. Ya. Penelitian akademik itu adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Itu lebih menekankan pada metodologinya serta tingkat keilmuan yang dikembangkan. Sedangkan penelitian profesional adalah penelitian para peneliti, termasuk dosen. Itu yang diutamakan selain metodenya, juga hasilnya, terutama untuk pengembangan keilmuan. Nah, ini tadi yang ditawarkan oleh Pak Sekda adalah penelitian kebijakan atau policy research. Penelitian kebijakan tidak terlalu menekankan pada rumitnya metode, tapi lebih pada menghasilkan suatu data yang lengkap, yang akurat, dan up to date, sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kebijakan. Materi ini sebenarnya untuk 3 jam, ya, tapi karena waktunya terbatas, mungkin nanti penyajiannya agak meloncat ya Bu Moderator. Ya. Ini buku yang banyak dipakai, adalah bukunya Creswell tentang riset desain. Di sini ada metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Referensi lain, mixed method diberi nama hybrid research, combine quantitative and qualitative for better, ya, for better result. Jadi maksudnya dengan menggunakan 2 metode secara bersama-sama akan memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Buku ini mixed method dengan judul combine, mengkombinasikan 2 metode. Istilah lain masih ada, juga sering disebut sebagai multi method, ya. Jadi ada mixed method, ada hybrid method,
ada combine method, ya, ada multi method. Ya. Untuk istilah mixed method, di Indonesia lebih banyak menggunakan kata yang diberikan oleh Creswell, yaitu tentang mixed method. Nah, ini buku yang saya tulis tentang mixed method tahun 2013, alhamdulillah memperoleh predikat bestseller. Nah, ini saya memberi inspirasi kepada teman-teman dosen untuk menulis buku. Ya. Ternyata dengan menulis buku itu memperoleh 3 manfaat. 1, memperoleh koin, ya, memperoleh poin untuk naik jabatan. Nah, teman-teman saya dorong untuk memperoleh jabatan fungsional sampai guru besar. Mau teman-teman? Nah, karena kalau sudah GB itu ya apa-apa nilainya akan naik, baik nilai sosial, finansial, dan masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan menulis buku ini royaltinya ya bisa saya pakai untuk bangun masjid. Ya. Dan alhamdulillah saya beri nama Masjid Sugiono juga. Ya. Ya. Maksud saya kan masih jarang dosen membuat masjid. Nah, kami memberi inspirasi teman-teman, ternyata dengan menulis buku bisa untuk beramal jariah untuk membangun masjid. Nah, ini lengkapnya. Nah, teman-teman di forum di luar ini, kalau kesulitan membeli buku saya atau mencari buku saya, bisa langsung ke penerbit. Ya. Nah, saya mulai dari pohon ilmu metodologi penelitian. Metode penelitian sebagai ilmu telah disusun ke dalam suatu pohon ilmu metodologi penelitian yang dikemukakan oleh JIPAT, di mana dalam pohon ilmu itu tersusun dalam 3 cabang utama, yaitu penelitian yang berfungsi tuno. Tuno itu adalah untuk memahami, atau lebih spesifiknya, penelitian tuno itu adalah penelitian untuk mengembangkan ilmu. Ini tugasnya dosen, ya, mengembangkan ilmu. Nah, dalam tuno ini ada 3 metode, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, yang kita diskusikan nanti adalah tentang mixed method-nya. Fungsi kedua adalah penelitian yang bersifat to do, di mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam to do ini ada 3 metode, yaitu research and development, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk. Produk yang dibawa Bapak Ibu mulai dari mobil, motor, HP, laptop adalah hasil dari research and development. Yang kedua adalah action research. Ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan metode kerja. Jadi meneliti untuk menemukan metode kerja apa yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga adalah operation research, ini banyak dipakai di industri, merupakan penelitian untuk mencari langkah-langkah operasi yang paling efisien. Nah, ini terkait juga dengan tugas PDPI, penelitian yang bersifat tutus, penelitian untuk memilih. Teman-teman yang belum punya jodoh mungkin bisa memilih jodohnya menggunakan penelitian. Jadi maksudnya di sini lebih luas lagi,
penelitian yang berfungsi untuk TUTUS adalah penelitian kebijakan. Karena pada dasarnya membuat kebijakan atau membuat keputusan adalah memilih alternatif terbaik. Nah, maka tawaran dari Pak Sekda tadi perlu ditangkap oleh teman-teman di PD yang terkait dengan penelitian kebijakan nanti bisa memberikan alternatif pilihan untuk membuat suatu kebijakan. Dengan alternatif itu juga nanti akan dianalisis kalau memilih A itu keuntungannya apa, kalau memilih B risikonya apa. Ya. Jadi sifatnya peneliti adalah memberikan alternatif kebijakan, bukan memaksakan ya alternatif kebijakan. Nah, yang termasuk dalam TUTUS adalah ada evaluation research dan ada policy research. Nah, teman-teman perlu memahami apa itu penelitian kebijakan. Ya. Jadi kalau disusun dalam bentuk fungsi, penelitian ada yang berfungsi itu ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Ini yang kita bicarakan adalah mixed method. Dan ada yang memasukkan ex post facto dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, yang fungsinya need to do adalah ada research and development dan ada action research. Dan yang masuk need to do ada evaluation research dan ada policy research. Untuk bisa meneliti dengan mixed method, maka syaratnya harus memiliki tiga kompetensi, yaitu telah memiliki kompetensi di bidang penelitian kuantitatif, dan memiliki kompetensi di bidang penelitian kualitatif. Memiliki dua ilmu belum cukup, karena juga harus mampu untuk mengkombinasikan. Ya. Mengkombinasikan dua metode menjadi satu. Jadi mudahnya, mixed method itu meneliti satu judul penelitian, ya, meneliti satu judul penelitian, tapi menggunakan dua metode sekaligus. Ya. Jadi dua metode yang dikombinasikan untuk meneliti satu topik atau satu judul penelitian. Sebelum melangkah ke yang lebih spesifik, kita perlu memahami dulu apa perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Banyak yang WA ke saya melihat judul aja belum tahu apakah ini judul kuantitatif atau kualitatif. Nah, karena teman-teman adalah di bidang peneliti, maka dengan melihat judulnya saja itu sudah kelihatan apakah kual, R&D, action research, policy research, atau evaluation research. Yang membedakan kedua metode, pertama dilihat dari aksioma dasar, atau lebih spesifik dilihat dari landasan filsafatnya. Yang kedua dilihat dari tujuan dan proses penelitian, dan yang ketiga dilihat dari perbedaan komponen yang ada pada metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dilihat dari aksioma dasar yang terkait dengan sifat realitas yang diteliti atau objek yang diteliti. Kalau metode kuantitatif memandang bahwa suatu objek itu bisa diklasifikasikan, bisa diparsialkan dalam bentuk variabel penelitian.
Jadi meneliti kelompok orang atau satu orang tidak harus seluruh aspek diteliti, tapi mungkin aja memfokuskan pada kepemimpinannya, memfokuskan pada kinerjanya, atau juga memfokuskan pada semangatnya. Sehingga di sini dalam metode kuantitatif ada variabel yang diteliti. Sedangkan untuk metode kualitatif berpandangan bahwa objek itu adalah holistik. Jadi kalau meneliti suatu kelompok itu harus keseluruhan. Nah, holistiknya metode kualitatif menurut Spradley terbagi atas 3. Pertama, bahwa objek itu ada tempatnya, di tempat mana penelitian dilakukan. Yang kedua, ada aktor atau orang-orang yang ada dalam tempat itu. Lalu yang ketiga adalah activity, ada aktivitas. Seperti tempat ini adalah suatu tempat yang holistik, karena ada tempatnya, ada aktivitasnya, ada orang-orangnya. Nah, kalau kualitatif menelitinya adalah 3 aspek itu yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, bahwa peneliti kualitatif itu bersifat independen. Peneliti kuantitatif menjaga jarak antara peneliti dengan yang diteliti untuk menjaga objektivitas. Sehingga peneliti tidak perlu berinteraksi dengan yang diteliti supaya independen. Sedangkan kalau peneliti kualitatif sifatnya menemukan dan memahami makna, maka peneliti harus berinteraksi dengan informan, dengan objek yang diteliti. Kalau tidak berinteraksi akan sulit untuk bisa melakukan temuan atau memberi makna. Nah, dalam bentuk hubungan itu kalau kuantitatif itu hubungannya adalah sebab dan akibat, ada variabel independen dan dependen, ya. Maka judul-judul dalam penelitian kuantitatif selalu menggunakan kata pengaruh. Karena asumsinya suatu objek itu adalah ada sebab dan akibat. Ya. Sehingga itu metode kuantitatif banyak menggunakan judul dengan kata pengaruh. Sedangkan untuk metode kualitatif, ya, itu memandang bahwa objek itu merupakan interaksi antar semua komponen, sehingga tidak diketahui mana sebab dan mana akibat, karena semuanya berinteraksi. Lalu dalam kemungkinan generalisasi, kecenderungan metode kuantitatif ini membuat generalisasi, menyimpulkan data sampel berlaku untuk populasi. Tapi istilah kualitatif adalah transferability. Hasil penelitian akan berlaku di tempat lain, mana tempat lain itu akan memiliki yang sama dengan tempat yang diteliti. Atau setidaknya tempat yang akan menggunakan hasil penelitian kualitatif memiliki kemiripan dengan objek yang diteliti. Lalu peranan nilai atau values, karena peneliti kuantitatif itu menjaga jarak, sehingga hasil penelitian kuantitatif tidak dipengaruhi oleh pemikiran dari peneliti. Jadi istilahnya penelitian kuantitatif itu bebas nilai. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi dengan informan, pasti akan ada nilai-nilai yang berinteraksi antara peneliti dengan informan. Sehingga sering dinyatakan penelitian kualitatif tidak bebas nilai.
Nah, dari segi proses, saya kutip dari Donald Martin, di mana metode kualitatif itu intinya adalah untuk menemukan hipotesis. Ya. Metode kualitatif untuk menemukan hipotesis. Sering ada pertanyaan, apakah metode kualitatif itu perlu hipotesis? Ya perlu, tapi ditemukan, bukan dibuktikan. Nah, maka karena ingin menemukan, sifatnya adalah induktif. Penelitian berangkat dari fakta, lalu melakukan reduksi data, melakukan klasifikasi, koneksi, dan akhirnya ditemukan hipotesis. Sedangkan untuk metode kuantitatif, ini tujuannya adalah membuktikan. Ya. Karena membuktikan, maka peneliti berangkat dari pemikiran, ya, lalu dari teori, lalu muncul pemikiran baru, tersusun dalam bentuk hipotesis, lalu dibuktikan dan akan menjadi fakta lapangan. Ada juga dari segi proses yang menyusun sebagai berikut. Penelitian kuantitatif berangkat dari ide atau pemikiran baru, lalu tersusun ke dalam hipotesis. Hipotesis itu dibuktikan dan akan menjadi teori substantif. Teori yang hanya berlaku untuk tempat yang diteliti. Setelah itu akan menjadi fakta lapangan. Jadi intinya metode kuantitatif itu adalah membuktikan pemikiran, membuktikan ide. Kalau pemikiran dan ide itu terbukti, maka akan menjadi teori. Sedangkan metode kualitatif berangkat dari fakta. Ya, fakta yang ada diamati, dieksplorasi, lalu menghasilkan temuan berupa hipotesis. Hipotesis itu terbukti secara konsisten dan empiris, maka akan berkembang menjadi teori. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan dari landasan filsafat yang berbeda, dari proses yang berbeda menjadi satu metode. Ini diberikan contoh bahwa metode kuantitatif itu adalah membuktikan pemikiran. Sedangkan metode kualitatif eksplorasi untuk menemukan. Maka di sini dinyatakan metode kuantitatif mengumpulkan data dan menganalisis data untuk menguji hipotesis. Sedangkan metode kualitatif mengumpulkan data dan analisis data untuk menemukan hipotesis. Itu ya prinsip dasarnya, sehingga itu nanti yang sebagai basic untuk memahami metode kombinasi atau mixed method. Masih satu lagi yang membedakan, ya. Nah, pertama ini terkait dengan perbedaan komponen dalam metode penelitian. Kalau dari segi tujuan, kuantitatif membuktikan hipotesis, kualitatif menemukan hipotesis. Lalu kalau dari segi masalah, metode kuantitatif itu masalahnya sudah tetap sejak di proposal sampai laporan penelitian. Sedangkan untuk yang kualitatif sifatnya masih sementara, karena belum tahu temuan apa yang akan diperoleh. Juga rumusan masalah itu kalau di kuantitatif sudah sama dengan di proposal, sedangkan kalau kualitatif masih bersifat sementara. Sehingga judul penelitian kualitatif yang baik itu disusun setelah penelitian selesai. Ya, tolong ini catatan, judul penelitian kualitatif yang baik itu disusun setelah penelitian selesai. Karena metode kualitatif itu ibarat mencari jodoh. Ya. Kalau jodoh yang dilaporkan tentu setelah ditemukan. Ya, belum bisa dituliskan di awal. Ya, itu metode kualitatif.
Lalu dari segi teori, kalau metode kuantitatif, teori dipakai untuk merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumen penelitian. Sedangkan kalau di kualitatif, teori dipakai peneliti untuk memperkuat diri menjadi peneliti sehingga dapat mengenali objek yang diteliti, ya. Karena sifatnya akan menemukan, harus bekal wawasan pada objek yang diteliti. Selain itu digunakan untuk analisis data. Nah, kalau analisis data kuantitatif pasti menggunakan statistik, kalau kualitatif analisis kualitatif yang bersifat induktif. Lalu dari segi kepercayaan penelitian, kalau kuantitatif itu dilihat dari uji validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kalau kualitatif dilihat dari uji keabsahan data. Ya. Jadi dari dua karakteristik yang berbeda ini, maka peneliti kualitatif harus bisa menggabungkan untuk bisa memahami mixed method. Lalu kapan mixed method ini diperlukan? Satu, bila peneliti ingin melengkapi, memperkuat, memperluas, dan memperdalam serta memberi makna data kuantitatif. Ini nanti masuk desain sekuensial explanatory. Jadi data kuantitatif dilengkapi, diperluas, diperdalam, dan diberi makna dengan metode kualitatif. Yang kedua, bila peneliti ingin melengkapi, memperkuat, memberi ukuran, dan membuktikan hipotesis. Jadi untuk metode kualitatif itu ya nanti hipotesis ditemukan selama penelitian. Jadi hipotesis bukan dari teori, tapi dari data tersusun ke dalam hipotesis dan selanjutnya akan dibuktikan dengan metode kuantitatif. Ini yang masuk sekuensial exploratory. Ketiga, bila peneliti ingin memperoleh data kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi, yang diperoleh dalam waktu yang sama. Jadi dalam waktu yang sama, peneliti memperoleh data kualitatif dan kuantitatif, di mana data itu dipandang saling melengkapi. Keempat, bila peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan meneliti yang bersifat produk dengan metode kuantitatif. Ini beberapa pertimbangan kapan metode mixed method digunakan. Dan penelitian action research yang menemukan tindakan serta mengujinya itu juga masuk sekuensial mixed method. Demikian juga penelitian dan pengembangan yang pada tahap awal mendesain produk lalu mengujinya itu juga masuk desain mixed method. Jadi intinya menurut Creswell, mixed method itu digunakan apabila dengan satu metode tidak cukup untuk memperoleh data yang lengkap secara kuantitatif dan kualitatif. Nah ini kalau kuantitatifnya sepintas saja saya lewati. Nah, penelitian kualitatif intinya adalah melakukan pengukuran untuk membuktikan hipotesis. Nah teman-teman di sini penting bahwa hipotesis itu ada 3 level. Hipotesis yang sifatnya aplikatif,
disusun dari teori yang sudah ada. Jadi intinya tinggal membuktikan yang sudah ada. Lalu hipotesis yang inovatif. Hipotesis selain dibuktikan dari teori yang ada, juga ditambah dengan pemikiran baru oleh peneliti sendiri. Dan hipotesis yang kreatif adalah hipotesis yang dibangun dari pemikiran sendiri oleh peneliti. Ya. Ini langkah-langkahnya sudah biasa ya. Pertama, berangkat dari adanya masalah, teori, hipotesis, pengumpulan data, sampai analisis, lalu penyajian data dan kesimpulan. Nah, umumnya penelitian kuantitatif ada beberapa level, dari deskriptif kuantitatif, komparatif 2 sampel, komparatif lebih dari 2 sampel, korelasi sederhana, korelasi ganda, maksudnya korelasi dan regresi sederhana, korelasi dan regresi ganda, lalu komparatif asosiatif, atau sering disebut dengan kausal komparatif. Dan yang ketiga adalah menguji model struktural yang dianalisis dengan SEM atau PET analisis. Jadi tertingginya kuantitatif adalah pada analisis untuk menguji model struktur hubungan variabel. Ini yang sifatnya deskriptif, ini komparatif. Ini namanya multivariabel. Ini juga multivariabel. Nah, kalau ini sudah menggunakan analisis jalur. Nah, ini juga analisis jalur yang menggunakan PET analisis. Ini juga kalau ini sudah menggunakan SEM. SEM bisa dianalisis dengan Lisrel, Amos, atau PLS. Ini kalau metode kualitatif, intinya metode kualitatif adalah menemukan. Maka di sini dicontohkan Newton melihat apel jatuh kok risau. Nah, mungkin kalau ibu melihat apel jatuh sesuatu biasa ya, sesuatu yang biasa. Kenapa melihat fenomena itu setelah dianalisis secara kritis, maka Newton menghasilkan teori tentang gravitasi. Walaupun juga selanjutnya dilengkapi teori gravitasi dari Einstein ya. Nah, intinya di sini metode kualitatif adalah untuk menemukan hipotesis. Nah, maka prosesnya yang berbeda dalam proses penelitian, bahwa peneliti kualitatif menggunakan teori tapi tidak dipakai untuk bertanya. Tapi menggunakan teori dipakai untuk mengenali objek dan supaya bisa menemukan. Maka karena sifatnya ingin menemukan, maka sampelnya disebut dengan purposif dan snowball. Kenapa purposif? Karena informan dipilih orang yang dipandang tahu tentang apa yang akan ditanyakan. Jadi kalau metode kualitatif, ini kerangka dasarnya, peneliti langsung melakukan eksplorasi, menemukan banyak data, dan oleh Bogdan disampaikan peneliti kualitatif pada awalnya akan menemukan segudang data, karena datanya banyak, maka perlu dipilih melalui reduksi. Setelah direduksi, maka dibuat klasifikasi atau kategorisasi. Dan peneliti kualitatif yang lebih tinggi kalau mampu mengkonstruksikan atau mengkoneksikan antar kategori.
Nah, selama ini saya melihat penelitian-penelitian kualitatif lebih banyak hanya mendeskripsikan, tapi belum sampai pada tahap yang menemukan atau membuat kategorisasi atau menemukan hipotesis. Teman-teman, untuk dosen, terutama dosen S1, kalau di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, S1 itu level 6, S2 level 8, S3 level 9. Nah, level S1 itu kompetensinya adalah aplikasi, S2 inovasi, dan S3 kreasi. Sehingga penelitian deskriptif itu tidak masuk level. Ya, baik S1 aja nggak masuk level. Ya, tapi semua penelitian memang diawali dengan mendeskripsikan. Tapi S1 nggak cukup mendeskripsikan, tapi paling enggak juga harus melihat aplikasinya dari suatu kebijakan atau program untuk diteliti bagaimana itu diterapkan. Nah, ini level-level untuk penelitian kualitatif. Di sini ada deskriptif kualitatif, ya, menggambarkan sifat-sifat secara kualitatif. Ini yang saya maksud deskriptif tadi. Lalu peneliti kualitatif bisa juga untuk memahami keunikan suatu objek. Sesuatu yang unik pasti tidak sama dengan tempat lain. Lalu untuk memastikan kebenaran data, lalu untuk penelitian yang sifatnya proses dan interaksi sosial, lalu penelitian yang bisa mengkonstruksi suatu fenomena. Ini yang eksplorasi ini adalah penelitian yang dilakukan melalui eksplorasi, sehingga ini yang ditemukan ini dibalik yang tampak, ya, karena lebih sifatnya menggali. Dan tertingginya kualitatif kalau memahami makna. Makna itu adalah suatu informasi di balik yang tampak. Ya, misalnya kebakaran hutan. Itu maknanya dibakar atau memang kebakaran. Ada murid atau mahasiswa yang memejamkan mata. Itu maknanya ngantuk atau sedang merenung. Itu artinya memahami makna. Ini adalah penelitian kualitatif yang paling sulit karena harus tahu sampai pada tahap makna. Ini contoh yang menghasilkan dari metode kualitatif, menghasilkan energi positif dan negatif. Nah, maksud saya teman-teman di perkumpulan ini meneliti kualitatif juga sampai menghasilkan tadi yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau bermanfaat tentu tidak hanya mendeskripsikan, tapi bisa tahap menemukan. Nah, peneliti kualitatif itu memang lebih sulit. Mungkin pernah Win Sargent, orang Amerika, akan meneliti di suku di Papua untuk meneliti menjadi istrinya dulu. Kenapa menjadi istrinya? Supaya leluasa untuk melakukan penelitian. Nah, dengan penelitian akhirnya tersusun ke dalam suatu buku, ya. Ini dulu pernah bestseller. Nah, ini sudah, lanjut saja ke mixed method, ya. Tadi sudah disampaikan, mixed method itu berpandangan bahwa setiap realitas itu mengandung nilai kualitatif dan kuantitatif. Ya. Jadi setiap objek itu pasti ada nilai kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau objek memiliki dua nilai dan hanya diteliti dengan satu metode, maka tidak akan memperoleh data yang lengkap. Maka materi ini sudah cocok
usulan dari perkumpulan ini untuk sama-sama diketahui, karena ke depan semua metode akan mixed method, ya, akan mixed method, karena akan menghasilkan data yang lebih lengkap. Ini sebelah kiri ini mahasiswa Tasik juga ini, dulu saya foto. Masih ada enggak ya? Yang sebelah kiri. Ini artinya mahasiswa memiliki nilai kuantitatif, mungkin dari IP-nya, dari tes TPA-nya, tinggi badannya, berat badannya, tapi juga memiliki nilai kualitatif, mungkin dari cara bergaulnya, perhatiannya di kelas, peran yang ada di rumah. Jadi objek memiliki kualitatif dan kuantitatif. Makanan pun juga memiliki kuantitatif dan kualitatif. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ini kalau Creswell menggabungkan ini dinyatakan dalam bentuk desain mixed method. Menggabungkan pertama disebut dengan sequential mixed method, di mana pada tahap pertama ini menggunakan metode tertentu, tahap kedua menggunakan metode tertentu. Maka di sini ada sequential yang disebut dengan sequential explanatory. Sequential explanatory adalah metode pertamanya kuantitatif, ya, menghasilkan data kuantitatif, dilanjutkan dengan data kualitatif. Jadi pelaksanaannya mengukur, lalu diikuti dengan mengamati. Lalu model yang kedua disebut dengan sequential exploratory. Nah, kalau di sini metode pertamanya kualitatif, melakukan eksplorasi dengan mengamati, wawancara, dokumentasi, dan dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Jadi mengamati, lalu diukur, lalu dibuktikan. Desain kedua disebut dengan concurrent. Kalau sekuensial itu metodenya berurutan. Dilakukan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan kalau concurrent, ini dua metode digunakan dalam waktu yang sama. Ya, teman-teman berangkat dari sini ya untuk mixed method. Nah, karena concurrent ini ada dua model juga, yang disebut dengan concurrent triangulation. Ini maksudnya dua metode dipakai dalam porsi yang sama. 50% kuantitatif, 50% kualitatif. Dan ada concurrent yang embedded. Di mana dalam embedded itu ada salah satu metode yang merupakan metode yang primer atau yang utama. Sehingga untuk concurrent embedded ini campuran kedua metode tidak sama. Yang primer bisa kuantitatifnya, bisa juga kualitatifnya. Nah, dari Creswell ini Donald Martin mengembangkan dalam bentuk kuadran, ya. Termasuk teman-teman harus memahami beberapa istilah. Dalam buku-buku mixed method disampaikan, kalau simbolnya itu plus, maka kedua metode dicampur, dan kalau simbolnya panah, kedua metode digunakan secara berurutan. Kalau ditulis dengan huruf besar, itu merupakan metode primernya, kalau ditulis huruf kecil, metode sekundernya. Nah, jadi ini kuadran, dua metode campurannya beda dan campurannya sama, lalu dua metode digunakan dalam waktu yang sama dan waktu yang berbeda. Jadi untuk
desain ini ada beberapa pengembangan. Yang pertama adalah metode kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam waktu yang sama, lalu campurannya sama. Kalau yang sekuensial, ini kan sekuensial explanatory dan sekuensial exploratory campurannya sama. Nah, kalau di sini ada 4 desain. Sekuensial explanatory yang dominan kuantitatif. Dan berikutnya sekuensial explanatory yang dominan kualitatif. Yang kedua, sekuensial exploratory yang dominan kualitatif. Dan sekuensial exploratory yang dominan kuantitatif. Lalu kuadran keempat, ini 2 metode dicampur, tapi campurannya berbeda. Ada yang kuantitatif lebih dominan, ada yang kualitatif lebih dominan. Jadi Bapak Ibu, untuk ini, desain dalam mixed method ada 9. Sedangkan Creswell tadi ada 4 desain utama. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan penelitian atau membimbing, maka harus dipastikan mixed method menggunakan desain yang mana. Ya. Ini dari David Morgan, ini membedakan mixed method. Pertama disebut dengan konvergen. Konvergen itu 2 metode menanyakan dengan cara yang sama. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu pertanyaannya sama. Namanya konvergen. Dan yang kedua, sini ada additional. Kalau additional itu kedua metode dicampur seperti dalam Creswell. Lalu ada sekuensial. Jadi dibandingkan Creswell ini ada tambahan 1, yaitu yang diberi nama dengan konvergen, di mana masing-masing metode itu memiliki kekuatan, ya, kekuatan untuk menanyakan kualitatif atau kuantitatif. Lalu mana yang digabungkan dalam penelitian? Jadi yang menggabungkan level terendah, ada yang menggabungkan kombinasi, ada yang menggabungkan yang sifatnya kombinasi deskriptif, kombinasi komparatif, dan kombinasi asosiatif. Untuk asosiatif ada univariabel, ada multivariabel, dan ada model struktural. Contoh ini, contoh menggabungkan, kinerja pegawai mendapat nilai 95. Ini kan kuantitatif. Setelah diukur, mendapat nilai 95, lalu pegawai tersebut diamati, ternyata pegawai itu rajin bekerja, tidak pernah mengeluh, serta hasil kerjanya memuaskan. Jadi ini 2 data kuantitatif dan kualitatif, nanti akan disimpulkan menjadi satu kesimpulan tentang kinerja. Nah ini juga untuk dosen, ini nilainya 87, dan secara kualitatif memang juga data kuantitatif didukung oleh data kualitatif. Ini juga, tapi ini tidak didukung, yang menjadi masalah kalau 2 metode ini ternyata datanya bertentangan. Antara data kuantitatif tidak didukung oleh data kualitatif, tapi justru bertentangan. Bisa juga menggabungkan yang bersifat perbandingan, dan bisa menggabungkan yang bersifat hubungan, bisa menggabungkan yang bersifat kausal komparatif, atau membandingkan pengaruh.
Jadi yang dibandingkan bukan rata-ratanya, tapi pengaruhnya. Bahkan bisa membuat mixed method yang sifatnya PET analisis ya, atau dengan SEM. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh judul. Pertama adalah mixed method dengan desain sequential explanatory. Jadi metode pertamanya adalah kuantitatif. Ini level yang digabungkan ya. Jadi mulai deskriptif sampai pada level yang sifatnya model struktural. Yang pertama ini adalah sequential explanatory. Ini campurannya sama, kuantitatif dan kualitatifnya sama. Yang kedua sequential exploratory yang campurannya sama. Campuran itu akan diketahui setelah penelitian selesai. Ya, jadi sejak awal belum bisa disiapkan. Ternyata setelah melakukan sampai selesai dapat diketahui berapa porsi antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi campuran juga bisa diprediksikan sejak awal, di mana campuran itu akan dilihat dari jumlah rumusan masalah antara rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif akan lebih banyak yang mana. Nah ini sequential explanatory dan exploratory yang campurannya berbeda. Nah, untuk sequential explanatory, metode pertamanya kan kuantitatif. Ya. Jadi di sini penelitian kuantitatif diselesaikan dulu. Hasilnya sampai hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Nah, setelah itu berdasarkan kesimpulan dari metode pertama, dilanjutkan untuk mengumpulkan data dengan metode kualitatif. Ya. Jadi berangkatnya dari kesimpulan hasil penelitian pertama. Nanti apakah kesimpulannya itu akan didukung, akan diperkuat, atau diperluas dengan metode kualitatifnya. Jadi makanya untuk sequential explanatory, pada tahap pertama kan menggunakan kuantitatif. Sehingga di sini populasi sampelnya diambil secara random, dan dilanjutkan dengan kualitatif, di mana sampelnya diambil secara purposif. Ya. Atau misalnya suatu objek, kalau kuantitatif itu menggunakan sampel random, dari populasi diambil secara random, lalu untuk kualitatifnya diambil dengan purposif, dipilih. Ya. Jadi untuk yang sequential explanatory, judul penelitiannya adalah judul penelitian kuantitatif, ya. Judulnya kuantitatif. Rumusan masalah adalah rumusan masalah kuantitatif, dilanjutkan dengan kuantitatif dan kombinasi. Jadi dari research question-nya sudah terlihat kuantitatifnya, kualitatif, dan mixed method-nya. Pengumpulan data pada tahap pertama menggunakan tes atau kuesioner, dilanjutkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kuantitatif dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Contoh judulnya, pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa pada Universitas Indraloka. Nah, ini kan judulnya, judul pertama kuantitatif. Sehingga rumusan masalahnya juga kuantitatif dulu. Ini nomor 1, 2, 3, ini adalah rumusan masalah deskriptif. Nomor 4 juga masih deskriptif. Dan rumusan masalah 5 itu juga masih deskriptif. Ya, jadi yang 1, 2, 3 itu deskriptif kuantitatif. 4, 5 itu deskriptif kualitatif,
termasuk sampai nomor 4. Dan 457, apakah kompetensi dosen secara kuantitatif didukung oleh data kualitatif? Itu adalah rumusan masalah yang mixed method. Jadi ditunjukkan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tapi karena sifatnya sequential exploratory, ini mungkin masih ada temuan baru, sehingga riset question-nya adalah adakah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Artinya dari variabel yang ditentukan di metode kuantitatif, kemungkinan ada temuan variabel lain yang justru dapat berpengaruh. Nah, analisis data kuantitatif, kualitatif, kombinasi. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan mix analisis, ya, metode analisis kombinasi, pertama data yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apakah itu melengkapi? Apakah itu memperkuat? Apakah itu memperdalam? Terus yang kedua, data yang berbeda, bertentangan juga disendirikan. Ketiga, temuan baru juga disendirikan. Maka dengan mixed method ini akan diperoleh informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan kalau hanya menggunakan satu metode. Jadi ini untuk sequential explanatory, analisis kuantitatif diselesaikan terlebih dulu, analisis kualitatif diselesaikan terlebih dulu, data kuantitatif yang mendukung data kuantitatif dikelompokkan, data kualitatif yang memperluas, ini juga disendirikan, sampai nanti ada data yang kuantitatif dan kualitatif itu lebih banyak yang mendukung atau menolak atau saling melengkapi. Nah, jadi kemungkinan analisis yang sequential explanatory, data kuantitatif didukung data kualitatif, data kuantitatif diperluas dengan data kualitatif. Nah, bahkan kemungkinan ada temuan baru karena menggunakan metode kualitatif. Yang tidak diharapkan adalah kalau data kualitatif bertentangan dengan data kuantitatif. Saya ulangi, data kuantitatif bertentangan dengan data kualitatif. Kalau data itu bertentangan, maka peneliti melanjutkan pengumpulan data yang ketiga melalui observasi mendalam. Dengan observasi mendalam nanti akan dipastikan data itu mana yang lebih benar. Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang kuantitatif, atau yang kualitatif. Berikutnya desain sequential exploratory. Jadi metode pertamanya adalah kualitatif. Nah, jadi desainnya pertama metode kualitatif melalui eksplorasi, kedua adalah kuantitatif. Di sini juga ada sequential exploratory yang dominan kuantitatif dan sequential exploratory yang dominan kualitatif. Ini juga karena sifatnya menggunakan metode kualitatif, maka yang digabungkan itu berangkat dari data kualitatif. Kalau sequential explanatory berangkat dari data kuantitatif. Jadi untuk sequential exploratory, yang pertama metode kualitatif sampai ditemukan hipotesis. Jadi
dengan menggunakan metode kualitatif sampai menemukan hipotesis. Contoh ini penelitian disertasi saya dulu menemukan hipotesis bahwa setelah lulusan SMK dan SMA sama-sama 4 tahun bekerja, itu kemampuannya sudah sama. Dan latar belakang pendidikan tidak mewarnai kinerjanya lagi. Ya, itu adalah temuan hipotesis. Nah, selanjutnya akan dibuktikan dengan metode kuantitatif melalui pengumpulan data dengan kuesioner yang diedarkan kepada responden yang sama-sama lulusan SMK dan SMA. Ternyata hipotesis saya itu ya 80% terbukti, ya tidak sampai 100% terbukti. Ya. Jadi kalau sequential exploratory ini metode kualitatif menggunakan purposive dan snowball sampling, menemukan hipotesis, dan selanjutnya dibuktikan dengan metode kuantitatif melalui populasi dan sampel, di mana sampelnya diambil secara random. Jadi untuk sequential explanatory, ini pembuktiannya bisa dilakukan di tempat lain, selain yang digunakan waktu metode kualitatif. Karena ingin membuktikan apakah hipotesis hasil penelitian kualitatif itu juga terbukti di tempat lain. Jadi kalau dari segi sampelnya, karena metode kualitatif itu pertama, sampelnya adalah purposive dan snowball, dan untuk yang kuantitatif, sampelnya adalah random. Nah, ini berapa ketentuan, desain penelitian sequential exploratory, judul penelitiannya adalah judul penelitian kualitatif. Rumusan masalah kualitatif dilanjutkan dengan kuantitatif dan kombinasi. Pengumpulan data pada tahap pertama melalui observasi, wawancara dokumentasi, dilanjutkan dengan pengukuran. Jadi menemukan lalu mengukur, lalu analisis data kualitatif dulu, analisis data kuantitatif, dan dilanjutkan dengan kombinasi. Ini yang setelah mengumpulkan data. Contoh judulnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sering ada pertanyaan, katanya kalau judul itu mempengaruhi, itu metode kuantitatif. Tapi kita harus ingat, pengaruh itu sifatnya dibuktikan, misalnya pengaruh X terhadap Y, itu kan dibuktikan. Tapi kalau ingin menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana faktor-faktor itu ditemukan, tidak dibuktikan. Sehingga untuk judul ini, riset questionnya secara kualitatif adalah faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu yang kedua, bagaimanakah pola hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Ini adalah temuan kualitatif. Lalu temuan tersebut akan dibuktikan secara kuantitatif, maka riset questionnya adalah adakah hubungan yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan dependen. Kita baru menyebutkan independen dan dependennya karena belum tahu pasti apa variabelnya. Lalu keempat, bagaimanakah persamaan regresi tunggal dan regresi gandanya. Lalu kelima, apakah pola hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja secara kuantitatif juga didukung oleh data kuantitatif. Jadi ada rumusan kualitatif, rumusan kuantitatif, dan rumusan
mixed method. Masih ada waktu? Ya? Ya, terima kasih. Nah, jadi analisisnya pertama berangkat dari analisis induktif, ya, kualitatif, kuantitatif, kombinasi, dan kesimpulan. Jadi analisis kombinasi sequential exploratory, analisis kualitatif yang bersifat induktif diselesaikan dulu. Selesai dulu, lalu menemukan pola hubungan, lalu membuktikan pola hubungan, lalu peneliti membuat instrumen. Nah, instrumen untuk mixed method ini bukan dibangun dari teori, tapi dibangun dari temuan-temuan yang ada di metode kualitatif. Lalu setelah itu adalah membuktikan, mengumpulkan data dengan instrumen yang dibuat dari penelitian, sehingga nanti akan dapat ditemukan apakah temuan kualitatif itu terbukti atau tidak secara kuantitatif. Nah, jadi kemungkinannya untuk yang sequential exploratory, data kualitatif didukung oleh data kuantitatif. Dan yang kedua, diharapkan hasil penelitian kualitatif juga dapat dibuktikan ke tempat lain. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dengan mixed method tadi memerlukan pengetahuan, memerlukan waktu, dan mestinya akan memerlukan biaya yang lebih banyak. Maka orientasi kita ini apakah mau meneliti yang cepat selesai atau meneliti yang memperoleh data yang lengkap. Maka peneliti itu fleksibel. Kalau dananya sedikit, ya pakai satu metode dengan sampel yang kecil. Kalau dananya banyak, ya bisa pakai mixed method. Istilahnya itu mau teliti atau tidak, itu saja. Ya. Karena itu kaitannya juga dengan pendanaan. Jadi kalau mau teliti dan skopnya luas, pakai dana yang besar, karena akan menggunakan mixed method. Nah, ini adalah hasil temuan dari sequential exploratory. Ya. Nah, dengan mengetahui terbuktinya hipotesis hasil kualitatif akan dapat diukur seberapa besar pengaruh antar variabel. Dengan mengetahui pengaruh ini, maka dapat digunakan untuk memberi saran prioritas. Untuk meningkatkan produktivitas itu perlu memperbarui mesin atau meningkatkan motivasi kerja. Untuk meningkatkan motivasi kerja, apa perlu ya? Untuk meningkatkan motivasi kerja, apa perlu peran pimpinan yang lebih intens atau dengan memberi suatu insentif. Mungkin itu ya, Ibu Moderator. Dan mohon maaf pada peserta di ruang ini atau di Zoom. Pengajian saya ini masih singkat. Kalau belum dipahami nanti bisa diskusi. Silakan Bu Moderator. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dengan narasumber. Ya, silakan Bapak Ibu atau para mahasiswa di sini yang ingin bertanya, saya buka untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Silakan dapat memperkenalkan nama dan institusi asalnya terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan. Silakan.
chat box ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Ada di Zoom? Oh, tidak ada. Baik, saya undang kembali hadirin sekalian yang ada di ruangan ini. Silakan. Ibu Lesi. Silakan Bu Lesi. Terima kasih Bu Agis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Prof. Nama saya Lesi Oktiwanti. Kebetulan saya sedang mengerjakan proposal begitu, Prof. Dengan metodenya terkait dengan mixed method. Untuk metode kualitatif saya menggunakan konstruktif grounded research, Charmas. Lalu kemudian penelitian itu dikaji lebih lanjut dengan kuantitatif. Namun saya sudah, jadi variabel tadi kan ditetapkan, variabel untuk kuantitatif itu ditetapkan setelah hasil penelitian dari kualitatif ada. Nah, kalau misalnya variabel yang kita teliti itu sama dengan yang kualitatif, untuk meneliti besar pengaruhnya yang mana gitu. Itu boleh tidak. Jadi maksud saya sudah menetapkan variabel terlebih dahulu begitu. Variabel yang sama dengan kualitatif begitu. Untuk meneliti apakah besar pengaruhnya lebih besar yang mana gitu. Ketika saya meneliti penelitian saya tentang ini Prof. Pembelajaran antar generasi pada keluarga pengusaha atau keluarga UMKM di Tasikmalaya begitu. Jadi untuk kualitatif saya meneliti faktor apa saja, bagaimana proses intergenerational learning dari keluarga UMKM-nya. Nah, secara kuantitatifnya saya kaji sebenarnya faktor apa sih yang paling berpengaruh untuk proses intergenerasi itu bisa berjalan dengan baik, kemudian pengaruh selanjutnya terhadap keberdaya didikan keluarga begitu. Nah, tapi saya sudah mengembangkan variabel terlebih dahulu gitu, Prof. Bukan dari hasil penelitian. Nah, bisakah seperti itu gitu? Jadi saya punya landasan untuk kuantitatifnya gitu. Padahal saya menggunakan sequential exploratory begitu, Prof. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Lesi, Bu Lesi, tunggu dulu. Mohon maaf dapat diulang pertanyaannya seperti apa? Baik. Nah, jadi Bu, saya sedang meneliti mixed method dengan sequential exploratory. Namun tadi sudah disampaikan kata Prof, kalau kita akan menggunakan sequential exploratory, maka variabel untuk penelitian kuantitatifnya ditetapkan dari hasil kualitatifnya ketika hasilnya sudah ada. Nah, kalau misalnya saya sudah punya variabel sendiri nih sebelum mau ke lapangan, boleh tidak ditetapkan gitu sebelum hasilnya ditemukan dalam kualitatif begitu. Baru Ibu Lesi. Untuk penelitian mixed method, seperti juga penelitian yang lain, datanya boleh data dokumentasi atau data lapangan yang dicari sendiri. Ya. Jadi misalnya yang sequential exploratory, data pertamanya adalah kualitatif, tapi dari data kualitatif itu kan nanti akan
konstruksikan dalam bentuk model hubungannya ya Bu. Nah, itu untuk level yang lebih tinggi. Tapi pada level yang rendah hanya satu kualitatif deskriptif, yang satu kuantitatif deskriptif. Ya, jadi bisa data kualitatif deskriptif dilengkapi dengan data kuantitatif deskriptif. Misalnya, wah mahasiswa ini pinter sekali, ya, itu kan kualitatif. Ya. Mahasiswa ini cerdas sekali, mahasiswa ini pergaulannya baik, itu kualitatif. Data dokumentasi. Selanjutnya kita ukur, kita tes. Kok mahasiswa ini pinter itu berapa rata-rata IP-nya, berapa nilai potensi akademiknya, berapa IQ-nya. Ya. Jadi boleh data kualitatif dilanjutkan dengan data kuantitatif, sehingga kesimpulannya adalah kesimpulan kualitatif dan kuantitatif. Sehingga secara kualitatif dan kuantitatif akan menjadi satu kesimpulan dalam penelitian sekuensial eksplorator. Itu ya. Silakan berikutnya, tadi di belakang yang bertanya, ya silakan. Menyebutkan nama dan kemudian institusi asal. Silakan bisa maju, mendekati mic. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nama saya Yustika Dewi dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Ingin menanyakan kepada Prof ya, untuk sampel dalam penelitian kualitatif sendiri, jika misalnya pengambilan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam, adakah minimal sampel yang diperlukan? Tolong bisa diulang, terlalu menggema. Bagaimana kalau tidak pakai mic, agak menggema? Usah pakai mic coba. Tanpa mic, Tanpa mic. menggema, itu pun tidak terlalu jelas. Oke, silakan. Silakan. Nah, silakan Mbak. Ya, silakan bisa diulang. Kemudian metodenya dengan cara wawancara mendalam, adakah minimal sampel yang diperlukan? Minimal apa? Sampel yang diperlukan ya. untuk penelitian kualitatif. Kualitatif, wawancara mendalam. Dengan cara wawancara mendalam. Ada lagi? Sudah. Oh, iya. Terima kasih Bu, Prof. Untuk metode kualitatif tidak ditentukan jumlah sampelnya, tapi ditentukan kualitas orang yang memberikan informasi. Lalu juga diukur sampai tingkat kejenuhan data. Kalau menggunakan satu orang, datanya sudah lengkap. Menggunakan 2 orang ternyata masih sama. Ketiga orang masih sama. Nah, 3 orang itu cukup menjadi informan. Karena dengan 3 orang sudah memberikan informasi yang sampai jenuh. Ya. Maka sering peneliti kualitatif itu ada yang lama, ada yang cepat. Penelitian menjadi lama kalau menentukan informannya salah. Artinya orang yang tidak tahu informasi kok ditanya. Oleh karena itu ketepatan dalam informan, ketepatan dalam memilih informan untuk metode kualitatif ini menjadi sangat penting.
Baik, hadirin sekalian, tampaknya masih bisa ya Prof dari daring satu pertanyaan barangkali ada. Apakah ada yang masuk pertanyaan lewat Zoom? Ada. Mohon dapat ditayangkan supaya saya bisa membacakannya. Bisa tolong Nah ini Prof ada pertanyaan dari saudari Lucia Eni Puspandari. Selamat siang Prof, kalau temanya tentang professional development, metode apakah yang paling tepat digunakan? Pertanyaannya, bila temanya tentang professional development, penelitian tentang developmental, ya, pengembangan, itu penelitian yang mengembangkan suatu produk kan ya, mengembangkan produk, maka metode penelitiannya tergantung developmentalnya.
Karena untuk R&D itu ada 4 level. Pertama, meneliti yang hanya menghasilkan rancangan, tapi tidak membuat dan membuktikan. Berarti itu pakai metode kualitatif. Yang kedua, penelitian yang hanya membuktikan produk yang ada. Produk itu sudah ada, lalu karena ragu-ragu maka dibuktikan. Nah, kalau itu pakai metode eksperimen kuantitatif. Tapi kalau meneliti yang sifatnya merancang dan membuat serta membuktikan, menguji, itu pakai mixed method. Sequential exploratory. Ya. Lalu penelitian yang sifatnya menciptakan produk, itu juga sequential exploratory. Ya. Jadi untuk penelitian pengembangan tergantung pada level produk yang akan diteliti. Begitu, Bu? Bisa satu lagi ya, Prof. Dari Prof. Ini ada yang bertanya dari Saudara Indra Nur AS dari Sigma. Bertanya mengenai metode simulasi dalam jenis sekuensial itu seperti apa? Ya, Prof. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi disampaikan, bobot itu bisa diprediksikan sejak awal. Itu terutama kalau sequential explanatory. Ya. Karena sequential explanatory pertanyaannya lebih jelas. Nah, skopnya juga lebih jelas. Sehingga untuk sequential explanatory, itu kan metode kuantitatif lebih dulu, baru kualitatif. Sehingga proporsi kedua metode dilihat dari satu rumusan masalahnya. Kalau 4 rumusan masalah kuantitatif, 4 rumusan masalah kualitatif, berarti itu 50-50. Ya. Tapi rumusan masalah kalau kuantitatifnya 4, kualitatifnya 2, itu berarti kualitatifnya lebih sedikit dibandingkan kuantitatif. Lalu kedua juga dilihat dari waktu melakukan pengumpulan data selama di lapangan, apakah skop yang ditanyakan antara yang kuantitatif dan kualitatif lebih banyak yang mana? Sehingga itu akan ketahuan setelah penelitian selesai. Ternyata setelah selesai penelitian akan ketahuan perbandingan antara metode kuantitatif yang digunakan dan kualitatif yang digunakan. Ya. Jadi secara teoritis bisa diprediksikan, namun kepastian jumlahnya akan ditemukan setelah selesai, khususnya yang terkait dengan desain sequential exploratory. Ya. Termasuk sampel pun kalau sequential exploratory akan ketahuan setelah penelitian kualitatifnya selesai. Gitu ya, Bu ya. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian acara seminar nasional ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf kepada para penanya yang masih pertanyaannya masih ada di chat box, tidak dapat dibacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Sebagai catatan dan simpulan yang dapat kita peroleh dari seminar hari ini adalah mengenai bahwa penelitian ini memiliki fungsi to know, to do, dan to choose yang tentu saja masing-masingnya ini ada indikatornya tersendiri terkait dengan bagaimana kemudian fungsi tersebut dapat mengembangkan ilmu, digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan ataupun untuk memilih alternatif terbaik terkait dengan kebijakan tertentu. Dan selanjutnya tadi pula disampaikan ada alasan yang mengapa kemudian mixed method ini dipilih, diantaranya adalah bila peneliti ingin memperkuat, memperluas, dan kemudian
memberi makna data kuantitatif secara lebih mendalam. Dan yang menjadi catatan akhir yang saya dapat informasikan kepada hadirin sekalian adalah bahwa bila kita menggunakan metode campuran atau mixed method ini secara bersama-sama, metode ini akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan tentu saja pada akhirnya mendatangkan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, bisa beri tepuk tangan sekali lagi. Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD yang telah berbagi ilmunya yang tentunya sangat berharga dan dapat menginspirasi kita untuk lebih giat lagi meneliti dan membimbing para mahasiswa kita lebih baik lagi. Dan terima kasih juga kepada para penanya baik yang ada di ruangan ini ataupun yang sudah bertanya melalui daring di Zoom meeting. Yang telah menyimak dan tentu saja hadirin sekalian dan yang telah berpartisipasi dan telah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di seminar nasional berikutnya. Saya kembalikan lagi acara kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Sugiono yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua. Dan juga terima kasih kepada Dr. Agis Andriani yang pada kesempatan ini berkenan memandu acara. Sekali lagi, mari kita beri apresiasi untuk beliau. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pembicara. Yang saya hormati Dr. Hajah Iis Lisnawati MPD agar berkenan untuk menyerahkan. Silakan Bapak Prof. Berikutnya, penyerahan sertifikat kepada moderator. Kami mohon berkenan Ibu Ketua terpilih DPD Tasikmalaya, Ibu Dr. Wiwin Herwina. Disilakan. Berikutnya penyerahan sertifikat penghargaan dari DPW Jawa Barat yang akan diserahkan Bapak Ketua dan kepada Bapak Prof. Dr. Sugiono. Silakan.
Iya, terima kasih Bapak pembicara dan juga Ibu moderator, dipersilakan untuk duduk kembali di tempat semula. Hadirin baik luring maupun daring, selesailah sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata dirangkai menjadi kalimat. Kalimat dirangkai menjadi wacana. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat, membawa berkah dan berguna bagi kita semua. Saya sebagai pewara Welinores Kartadireja izin undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon perhatian untuk peserta yang luring. Untuk sertifikatnya bisa dicek pada WhatsApp grup ya Bapak dan Ibu. Silahkan dicek.